Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Nurjana NPM 1910104033, 2. Yuli Kurniasih NPM 1910104071, dan yang ketiga Krisnanda Kurnia Putranto NPM 1910104124. Pada hari ini kami akan menjelaskan materi yang berjudul piutang dagang dan piutang wesel. Piutang. Piutang adalah klaim yang muncul dari penjualan barang dagangan, penyerahan jasa, pemberian pinjaman dana, atau jenis transaksi lainnya yang membentuk suatu hubungan di mana satu pihak berutang kepada pihak yang lainnya. Jenis-jenis piutang. Piutang dibedakan menjadi 3, yaitu piutang dagang, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Piutang dagang adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh si pembeli kepada penjual sebagai akibat adanya penjualan secara kredit. Umumnya, piutang dagang berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Piutang wesel adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa mendatang. Piutang lain-lain. Piutang lain-lain meliputi pinjaman non-usaha seperti pinjaman kepada pejabat perusahaan, pinjaman kepada karyawan, maupun pinjaman kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan usaha. Transaksi yang mempengaruhi piutang. Yang pertama, transaksi penjualan kredit. Dokumen transaksinya berupa faktur penjualan. Transaksi ini dicatat di jurnal penjualan. Kemudian, pengaruhnya terhadap mutasi piutang adalah positif atau menambah piutang. Yang kedua, transaksi retur penjualan. Dokumen transaksinya berupa nota kredit. Dicatat di jurnal umum dan bersifat mengurangi piutang. Yang ketiga, transaksi penghapusan piutang. Dokumen transaksinya adalah bukti memorial. Dicatat di jurnal umum dan transaksi ini mengurangi piutang. Keempat, transaksi penerimaan kas dari piutang. Dokumen transaksinya berupa bukti kas masuk yang dicatat di jurnal penerimaan kas dan bersifat mengurangi piutang. Perlakuan piutang, pengakuan piutang, dan penilaian piutang. Menurut BSAK, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan sebesar nilai kas neto yang bisa direalisasi, yaitu jumlah kas bersih yang diperkirakan dapat diterima. Nilai kas bersih yang diterima adalah jumlah taksiran bruto dikurangi taksiran jumlah piutang yang tidak dapat diterima. Jumlah bruto piutang harus tetap disajikan pada neraca, diikuti dengan penyisian untuk piutang yang dilakukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat diterima. Penyajian piutang dan penyisian kerugian piutang di neraca tampak sebagai berikut. Aktiva lancar, kas, kemudian piutang dagang, dikurangi penyisian kerugian piutang. Hasilnya ditambah dengan saldo kas. Piutang tak tertagih. Ada 2 metode dalam pencatatan kerugian piutang tak tertagih. Yang pertama, metode langsung atau penghapusan. Adalah metode pencatatan kerugian piutang yang langsung mengurangi jumlah piutang yang bersangkutan. Yang kedua, metode tidak langsung atau penyisihan, yaitu metode pencatatan kerugian piutang tak tertagih dan secara tidak langsung mengurangi piutang yang bersangkutan
tetapi dicatat dalam satu rekening, yaitu rekening cadangan kerugian piutang atau penyisian piutang tak tertagih. Metode ini memiliki 3 fitur penting. Yang pertama, perusahaan mengestimasi piutang tidak tertagih. Perusahaan mengaitkan estimasi beban ini dengan pendapatan dalam periode akuntansi yang sama, di mana pendapatan tersebut dicatat. Yang kedua, perusahaan mendebit estimasi piutang tidak tertagih pada akun beban piutang tidak tertagih dan mengkredit pada akun penyisian piutang tidak tertagih yang merupakan akun kontra aset melalui jurnal penyesuaian pada akhir setiap periode. Yang ketiga, ketika perusahaan menghapus piutang tertentu, mereka mendebit piutang yang benar-benar tidak tertagih pada akun penyisian piutang tidak tertagih dan mengkredit akun piutang. Perbedaan metode langsung dan tidak langsung, yaitu pertama, pada metode langsung, kerugian piutang tak tertagih dicatat pada periode penerimaan piutang berdasarkan jumlah piutang yang dihapuskan. Pada metode tidak langsung, yaitu kerugian piutang tak tertagih dicatat berdasarkan taksiran melalui jurnal penyesuaian, yaitu beban piutang tak tertagih sekian-sekian-sekian di debit dan penyisihan kerugian piutang sekian-sekian-sekian di kredit. Yang kedua, pada metode langsung, yaitu setiap penghapusan piutang langsung dicatat pada rekening kerugian piutang dengan jurnal beban piutang tak tertagih sekian-sekian-sekian di debit dan piutang dagang sekian-sekian-sekian di kredit. Pada metode tidak langsung, yaitu setiap penghapusan piutang langsung dicatat pada rekening kerugian piutang dengan jurnal penyisihan kerugian piutang sekian-sekian-sekian di debit dan piutang dagang sekian-sekian-sekian di kredit. Yang ketiga, pada metode langsung, yaitu pernyataan kesanggupan debitur untuk membayar atas piutang yang sudah dihapuskan dengan jurnal piutang dagang sekian-sekian-sekian di debit dan beban piutang tak tertagih sekian-sekian-sekian di kredit. Dan pada metode tidak langsung, yaitu pernyataan kesanggupan debitur untuk membayar atas cadangan kerugian piutang yang sudah dihapuskan dengan jurnal piutang dagang sekian-sekian-sekian di debit dan penyisihan kerugian piutang sekian-sekian-sekian di kredit. Yang keempat, pada metode langsung, yaitu jika debitur yang sudah dihapuskan piutangnya datang dan langsung membayar, dicatat dengan jurnal kas sekian-sekian-sekian di debit dan beban piutang tak tertagih sekian-sekian-sekian di kredit. Dan pada metode tidak langsung, yaitu jika debitur yang sudah dihapuskan datang dan langsung membayar, dicatat dengan jurnal kas sekian-sekian-sekian di debit dan penyisihan kerugian piutang sekian-sekian-sekian di kredit. Penentuan kerugian piutang. Jika pencatatan kerugian piutang tak tertagih menggunakan metode tidak langsung, dalam menentukan besarnya kerugian piutang antara lain dengan pendekatan pertama, pendekatan laba atau rugi atas dasar penjualan. Contoh, pada buku besar Yudi Zizu tanggal 21 Agustus 2015 terdapat akun sebagai berikut. Piutang dagang 150 juta, penyisian kerugian piutang, saldo kredit 3 juta, penjualan 800 juta. Taksiran kerugian piutang ditetapkan sebesar 0,4% dari total penjualan. Berdasarkan data tersebut, maka besarnya taksiran kerugian piutang dapat dihitung 0,4% dikali 800 juta, yaitu 3.200.000. Dengan jurnal 31 Agustus, beban piutang tak tertagih 3.200.000 di debit dan penyisihan kerugian piutang 3.200.000 di kredit. Yang kedua, pendekatan neraca atas dasar saldo penjualan. Contoh 1. Jika penyisian kerugian piutang bersaldo kredit. Pada buku besar Yudi Cempaka tanggal 28 Februari 2015 terdapat akun sebagai berikut. Piutang dagang 300 juta, penyisihan kerugian piutang, saldo kredit 6 juta, taksiran kerugian piutang ditetapkan sebesar 4% dari saldo piutang. Berdasarkan data tersebut, besarnya penyisihan kerugian piutang dapat dihitung. Taksiran kerugian piutang 4% dikali 300 juta, yaitu 12 juta. Saldo kredit penyisian kerugian piutang 6 juta. Kerugian piutang yang menjadi beban tahun 2015 senilai 6 juta. Dengan jurnal yang dibuat yaitu 28 Februari, beban piutang tak tertagih 6 juta di debit dan penyisian kerugian piutang 6 juta di kredit.
Contoh 2. Jika penyisian kerugian piutang bersaldo debit. Pada buku besar CV Aksara tanggal 31 Desember 2015 terdapat akun sebagai berikut. Piutang dagang 300 juta, penyisian kerugian piutang saldo debit 4 juta. Taksiran kerugian piutang ditetapkan sebesar 3% dari saldo piutang 31 Desember 2015. Maka besarnya penyisian kerugian piutang dapat dihitung taksiran kerugian piutang 3% dikali 300 juta, yaitu 9 juta. Saldo debit akun penyisian kerugian piutang 4 juta. Kerugian piutang yang menjadi beban tahun 2015 senilai 13 juta. Jurnal yang dibuat 31 Desember, beban piutang tak tertagih 13 juta di debit dan penyisian kerugian piutang 13 juta di kredit. Analisis umur piutang. Piutang dagang dikelompokkan menjadi piutang yang belum jatuh tempo dan piutang yang jatuh tempo. Piutang yang telah jatuh tempo dikelompokkan lagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan lamanya menunggak. Besarnya persentase taksiran kerugian piutang ditetapkan berdasarkan usia tiap kelompok. Perlakuan piutang wesel. Piutang wesel timbul karena adanya: pertama, penjualan kredit; kedua, pemberian pinjaman; ketiga, perubahan dari piutang menjadi wesel. Pengakuan piutang wesel. Perusahaan mencatat wesel jangka pendek pada nilai nominal dan wesel jangka panjang pada nilai sekarang dari uang yang diharapkan dapat ditagih. Jika bunga yang dinyatakan pada wesel berbunga sama dengan suku bunga efektif atau pasar, wesel dijual sebesar nilai nominal. Jika suku bunga yang dinyatakan berbeda dengan suku bunga efektif, wesel dilaporkan lebih atau kurang dari nilai nominalnya. Penilaian piutang wesel. Perhitungan dan estimasi yang terlibat dalam penilaian wesel tagih jangka pendek dan dalam pencatatan beban piutang tidak tertagih, serta penyisihan yang terkait adalah persis sama dengan pencatatan piutang. Akibatnya, perusahaan sering menggunakan salah satu metode penilaian kolektif atau persentase penjualan atau persentase piutang untuk mengukur kemungkinan penurunan nilai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.